Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah menjaga melihara kita. Allah mempertemukan kita kembali pada pagi hari ini. Dia telah menjaga kita, memelihara kita, menolong kita, dan dibangunkan pada pagi hari ini dengan penuh keberkatan. Mengawali aktivitas kita rindu untuk disapa sabda Allah. Siapkan hati kita, waktu kita, mari berdoa. Ya Tuhan, padamulah kami menaikkan syukur, padamulah pujian kami alamatkan. Pemeliharaanmu senantiasa kami rasakan, dan kini kami akan mengawali aktivitas kami hari ini. Kami rindu disapa sabda Tuhan. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, Artos edisi Rabu 15 Desember 2021. Bacaan kita dari kitab Mika pasal 4 ayat 9 sampai 13. Mika pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan, maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa aku keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau, dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya. Bahkan ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, Nabi Mika menyampaikan pesan Allah kepada kaum Yehuda, khususnya kerajaan selatan, dan Israel, kerajaan utara. Ia menyebutkan pemerintahan 3 raja Yehuda, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, pasal 1. Sebuah periode yang membentang sejak sekitar tahun 750 sampai tahun 687 sebelum Masehi. Ia pasti sudah menulis kitab ini di akhir periode tersebut. Seperti kebanyakan Nabi Perjanjian Lama, kitab Mika membuat baik tentang penghakiman maupun perjanjian. Allah akan memberikan hukumannya atas umatnya karena dosa mereka. Namun, dia juga akan memberkati mereka demi menggenapi janji-janjinya kepada Abraham berabad-abad sebelumnya. Perikop bacaan kita berjudul mengumpulkan yang pincang. Mengumpulkan yang pincang. Allah adalah pribadi yang membenci dosa, namun mengasihi manusia yang berdosa. Allah tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosanya dan terus tertekan dalam penghukuman. Karena itulah Allah memulihkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Bangsa Israel merupakan contoh nyata yang tampak dalam nubuat Mika. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpun mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Allah menghukum Israel sebagai satu bangsa karena tidak lagi menaati Allah. Babel menjadi tempat penghukuman itu. Bangsa Israel tidak dijajah oleh bangsa Babel, tetapi mereka dibuang ke Babel. Di Babel, orang Israel tidak sedang pelesir, tetapi menjadi bangsa kelas 2, bangsa buangan. Di Babel, Israel tidak bisa hidup sebagaimana layaknya sebuah bangsa.
Mereka tidak boleh mengembangkan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Mereka hidup dalam tekanan. Namun demikian Allah tidak ingin selama-lamanya menghukum Israel. Allah dalam nubuat Mika menegaskan, mereka yang pincang dan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Pasal 4 ayat 7. Pemulihan itu tidak terjadi karena tindakan Israel. Tidak sama sekali. Semuanya itu sama merupakan tindakan Allah semata. Allah lah yang menaruh belas kasihan dalam diri Kores, Raja Persia, yang mengizinkan Israel kembali ke Yerusalem. Sesuatu yang tak terbayangkan dalam diri orang Israel. Jika pada kemerdekaan pertama Allah memakai Musa, orang Yahudi sendiri, maka pada kemerdekaan kedua ini Allah akan memakai orang asing, yaitu Kores. Saat itu Israel bisa merasakan betapa Allah sungguh mengasihi umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, sudah tidak merasakan pemulihan dari Allah sendiri? Sudahkah? Jika demikian, hiduplah dalam pemulihan Allah itu. Jangan sekali-sekali berbuat dosa lagi. Yesus mengatakan, kembalilah ke kampungmu, beritakanlah, dan janganlah berbuat dosa lagi. Roh Kudus menolong dan menuntun kita, serta berkat Tuhan Yesus senantiasa melimpahi kita semua. Amin. Mari berdoa. Engkau Maha Kasih. Dalam ketaksetiaan umat-Mu, Engkau menghakimi, Engkau menghukum mereka. Namun penghukuman-Mu mendidik mereka untuk melihat diri mereka. Karena cinta kasih-Mu, Engkau mengampuni mereka. Dalam pengampunan pun pula, Engkau kembali menegaskan bahwa Engkau akan memanggil mereka kembali, agar umat itu memahami besarnya cinta kasih Allah kepada umat yang terpilih. Bapa di surga, kami mendoakan kehidupan masing-masing kami, sebagai pribadi, sebagai suatu keluarga, sebagai satu persekutuan, sebagai satu kerukunan, sebagai satu anak bangsa. Dalam ketaksetiaan, kami percaya bahwa Allah akan menuntun membimbing kami. Allah akan memanggil kami. Karena itu kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menyadari akan ketaksetiaan kami pada sabda Allah di dalam satu persekutuan, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah bangsa ini. Bapa di surga, kami mendoakan segenap anak cucu kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam studi mereka, bahkan dalam mencari pekerjaan, dalam bekerja, dalam mencari pasangan hidup yang sepadan. Allah tuntun, bimbing, arahkan, sehingga segenap anak cucu kami senantiasa tetap berjalan pada jalan yang Allah perkenankan, dan berkat-Mu selalu melimpah di hidup dan kehidupan mereka, dan Tuhan menjadikan mereka sebagai alat. Anak yatim piatu, para janda dan duda, para lansia, dan semua yang terpinggirkan, yang terabaikan, Allah kiranya hadir di hidup dan kehidupan mereka. Yang doa kami, pengharapan kami, dengarkan ya Allah, karena semua kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Rabu 15 Desember 2021, mengumpulkan yang pincang. Mengumpulkan yang pincang. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera,
Tuhan beserta kita. Amin.